Karena yang paling di atas itu ada Brian. Ya, saya menuju ke Brian dulu. Jadi tadi kelompok ini menawarkan kuliner ekstrim. Untuk pecinta kuliner ekstrim. Tadi sempat disebutkan ya mungkin seperti somai ukuran raksasa atau apa. Tapi apa sih yang lebih spesifik atau lebih spesial? Bahkan termasuk hal-hal yang seperti ini kan juga sudah banyak gitu. Kayak bakso ukuran besar gitu, bakso ukuran satu mangkok atau apalah ya, yang hampir sejenis-sejenis begitu. Apa yang menjadi keistimewaan kuliner ekstrim di sini? Tadi malah saya pikirnya ekstrimnya itu dalam artinya bahannya itu yang aneh-aneh, tapi enggak ya, tadi dijelasinnya enggak begitu. Oke, bisa tolong jelasin lagi? Sebentar ya Pak. Ya. Apa yang maksudnya menjadi, karena tadi kalau tidak salah di PPT itu tidak dijelaskan sih tentang ekstrimnya. Atau mungkin Natania, coba Natania. Karena kalau tidak salah di PPT, kalau saya nggak salah melihat ya, kayaknya tidak muncul ke ekstrimanya, tapi terus tiba-tiba pangsa pasarnya adalah pecinta kuliner ekstrim. Jadi ekstrimnya sebenarnya apa yang dimaksud di sini? Ya, satu kalau misalnya ukurannya gede atau besar, itu dapat bisa dijadiin challenge. Challenge bagi orang-orang yang suka yang ekstrim, karena kan nggak biasa kan kita makan yang biasa, yang gede gitu, apalagi di dalamnya ada bakmi, ada daging, benar nggak biasa. Oke, baik. Jadi apa ini yang membedakan? Saya tanya ke Regen. Apa yang membedakan keekstrimannya apa tadi? Pengucapannya apa? Wonton ya? Iya ya, wonton ya. Khas. Dan ini ciri khasnya kan spesial makanan Hong Kong. Apa yang membedakan ini dengan keekstriman-ekstriman yang ada sekarang ini? Misalnya kayak bakso mercon atau mungkin sejenis-sejenis makanan-makanan seperti itu. Apa yang membedakan atau yang menjadi lebih istimewa di wonton? Yang menjadi istimewa itu karena kita mencampur dua makanan khas Hong Kong itu menjadi satu dan membuat porsinya sangat besar. Oke, baik. Oke, saya beralih ke Flaviana. Oke, saya beralih ke Flaviana. Tadi benar ya yang dibilang sama Pak Desman, saya agak terkejut tadi lihat timetable-nya. Targetnya kalian luar biasa ya. Saya tidak mau mengecilkan juga semangatnya. Tetapi kalau saya anggap ya, saya mencoba menjadi orang yang netral saja. Ya, saya tidak mau berasumsi pesimis, tapi saya berasumsi positif dan optimis. Dengan timetable seperti itu dan dengan kondisi sekarang PSBB juga ya, khususnya di Jakarta. Kamu sudah buka kalau nggak salah di bulan pertama outlet 1, kalau nggak salah di bulan kedua, kalau salah tolong dikoreksi, bulan kedua kayaknya outlet 2, kemudian ada jeda kalau tidak salah, kemudian bulan berikutnya ada outlet 3. Oke, coba Flaviana bisa tolong jelaskan bagaimana itu bisa tercapai. Flaviana sepertinya hang. Apakah Flaviana dengar saya? Sepertinya tidak ya. Oke, boleh tolong dibantu kembali ke Brian coba. Tadi dengar pertanyaan saya? Ya, bagaimana merealisasikan dengan target seperti itu? Karena kamu bikin timetable-nya cukup cepat itu. Bulan 1, kalau nggak salah bulan 1 ya, bulan 2, kemudian bulan 3, itu sudah ada 3 outlet. Bagaimana itu kamu meyakinkan para investor bahwa itu pasti bisa terjadi dengan kondisi saat ini? Apalagi kondisi saat ini. Misalnya kondisi normal aja. Bagaimana itu bisa diyakinkan?
Oke. Mungkin antara Natania atau Regen mau bantu? Natania, bagaimana Natania? Pertama ini kami buat untuk yang akan datang, bukan sekarang pada saat masa PSBB. Oke. Berarti akan datang itu perkiraannya kapan? 2022. 2022. Oke. Ya, terus boleh dijelaskan lagi? Tadi kayaknya mau bicara. Kedua, itu karena ukurannya besar dan tidak wajar, kami akan mencoba untuk memviralkan menjadi challenge. Kalau challenge pasti pada otomatis orang-orang akan tertarik dan mencobanya. Oke. Kenapa dipilih tahun 2022? Karena di kondisi yang sekarang PSBB agak sulit kan untuk launching suatu produk. Jadi kami mikir kira-kira sampai kapan agar dapat selesai ini dan kembali normal. Oke, baik. Saya tanya ke Regen, mungkin ini juga. Ya, Pak. Oke, pertanyaannya adalah kelihatannya kalau dari presentasi ini yang saya suka adalah kalian cukup optimis dari awal, ya, dari awalnya optimis. Buktinya bisa mau berani buka outlet cukup banyak gitu. Nah, cuman apa yang mendasari optimisme itu? Terutama tadi mau dibuka tahun 2022. Kenapa optimis kalau Hong Kong food ini kan tipenya mungkin Hong Kong food ya atau sejenis itu, kemudian kuliner ekstrim dengan rentang sekitar berarti dari sekarang kan 2 tahunan yang mungkin trennya akan banyak berubah. Dalam sepanjang 2 tahun itu pasti akan banyak-banyak kalau saya sih kasih nanti aja deh kasih masukan. Yang pasti dalam rentang 2 tahun ini pasti banyak perubahan-perubahan terjadi. Nah, kenapa berani buka outlet 3, kemudian tahun 2022, dan dengan tipe jenis makanan ini? Karena untuk tahun 2022, kami pikir itu kasus pandemi seperti ini sudah mereda, dan kami pikir cukup optimis karena kami membawakan makanan khas Hongkong yang dipadukan seunik mungkin dan menjadi tantangan untuk beberapa orang untuk menyelesaikan makanan tersebut. Oke, baik. Saya tanya selanjutnya ke Brian, ya. Ini Flaviana, apakah sudah bisa diajak bicara? Sepertinya belum kah? Halo, Flaviana, apakah bisa dengar suara saya? Oke, kalau tidak, ini terakhir kepada Brian. Saya mau bertanya tentang tadi saya mau tanya apa, saya agak lupa jadinya. Oke. Bentuknya firma ya, kalau tidak salah dengar. Saya tadi dengar bentuknya firma ya. Firma setahu saya, jika salah boleh dikoreksi, boleh oleh siapapun silahkan koreksi, tetapi setahu saya firma itu berarti antara investor dan atau pemodal dengan orang yang di dalamnya turut campur ambil bagian. Brian bisa jelaskan, karena kamu mengambil bentuknya firma. Kenapa ngambil bentuknya firma? Saya pikir sih firma itu baik-baik saja sih. Bagus, cuman dengan alasan apa? Kenapa firma yang dijadikan bentuk perusahaan? Supaya modalnya nggak berasal dari pemimpin doang, karena kita berempat ini udah merencanakannya gitu. Jadi kita dari 4 orang ini, saya, Natania, Regen, dan Flaviana ikut setor modal. Oke, dan ikut terlibat di dalamnya? Iya. Nah, berarti di sini kan artinya di manakah peran investor? Di luar 4 kalian? Di peran, ya 4 kan? Kalian punya anggota 4. Apakah itu hanya karena kalau menambah modal berarti maksudnya secara legalitas, mungkin Pak Fendi sama Pak Desman bisa koreksi saya ya, tapi maksudnya secara legalitas berarti saya menginvestasikan sesuatu tanpa status kah atau tanpa, karena kalau bentuk PT setahu saya kan berarti saya memang menjadi salah satu pemberi modal. Jadi kalau bentuk firma setahu saya kan adalah di dalam lingkaran terdekat, dan biasanya juga orang-orang itu terlibat juga terjun sebagai orang lapangannya. Begitu. Bagaimana penjelasannya, Brian?